Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menstatuskan kita sebagai umat tengah atau umat moderat. Sejalan dengan itu, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita untuk menjauhi tindak berlebihan dalam agama yang telah membuat umat-umat sebelum kita binasa. Seperti apa wujud konkret tindakan berlebihan dalam agama itu, dan bagaimana arahan-arahan Nabi Muhammad SAW agar kita menjauhinya? Mari kita segarkan pemahaman kita melalui kajian tematik berlebihan dalam agama yang akan dibawakan oleh Al Ustadz Dr. Haji Abdul Salam Nawawi MAG. Subscribe dan bantu share channel ini. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Amr, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Dengan langkah kecil yang sederhana ini, insya Allah menjadi ladang amalan yang baik, yang dirahmati Allah, dan tercatat sebagai seorang mujahid. Amin, 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 ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu, jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Perubahan Sekardangan Indah Sidoarjo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita syukuri nikmat Allah pagi hari ini. Kita semua alhamdulillah diparingi sehat walafiat. Kita diparingi waktu longgar, diparingi kelonggaran hati untuk hadir di rumah Allah pagi hari ini untuk salat subuh dan nyambung dengan kajian ba'da subuh yang pagi hari ini tema kita adalah tentang al-ghuluwu fid din, berlebihan dalam agama. Apa-apa itu kalau berlebihan itu pasti jelek. Yang berlebihan itu jelek. Apa aja. Kita pakai kopiah kalau kekeden ya jelek. Keciliin ya begitu juga. Yang enak itu kalau pas. Kita awali dengan firman Allah dalam Al-Baqarah 43, yang melalui firman ini Allah menstatuskan kita sebagai umat tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami telah jadikan kalian umat tengah. Kata wasat itu kita jadi wasit. Wasit itu ambil posisi tengah di antara dua klub. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi atas manusia. Saksi itu semacam timbangan. Apakah orang itu moderat atau tidak,
Nah, kita yang umat tengah ini bisa jadi ukuran. Wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan agar Rasul itu menjadi saksi buat kalian. Jadi ukuran tengah tidaknya itu buat kita adalah Kanjeng Rasul, dan kita bisa jadi timbangan pelebih atau tidaknya manusia yang lain ya kita ini. Dengan catatan kita sendiri bisa konsisten untuk berada di posisi tengah. Maka Kanjeng Rasul wanti-wanti kita, iyyakum wal ghuluwa, jauhi oleh kalian berlebihan. Fa innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya umat sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian itu binasa. Bil ghuluwi, itu tidak lain karena berlebihan fid din, dalam agama. Jadi umat terdahulu itu diingatkan oleh Allah untuk tidak berlebihan. Dalam surah An-Nisa 171 itu, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, kalian jangan berlebihan dalam agama kalian. Itu berlebihannya sedemikian rupa. Ajaran inti dari Allah sejak Rasul pertama, yaitu tauhid, itu mereka cemari dengan menobatkan Uzair dan Isa sebagai anak Allah. Itu sudah pol itu. Itu al-ghulubu yang tertinggi itu adalah syirik, ya. Mengangkat anak manusia itu menjadi anak Allah. Nah, untuk kita Allah gariskan dua pagar pengaman agar kita jangan sampai jatuh ke dalam kecenderungan yang sama, yaitu mengangkat Nabi Muhammad sebagai anak Allah. Karena kecenderungan seperti ini bisa muncul, ya. Bisa muncul sebagian aliran Syiah yang sangat ekstrim, yang sekarang sudah tidak ada pengikutnya, itu menganggap Ali itu anak Allah. Ada dua pagar pengaman. Pertama, Nabi kita itu dititah oleh Allah untuk menyatakan dengan tegas, innama ana basyarum mithlukum, sungguh aku adalah manusia seperti kalian. Jadi ini dicantumkan di Quran, dan Nabi juga sering menyatakan, aku adalah manusia seperti kalian, aku bisa lupa, kalau lupa kalian ingatkan. Jadi kalau kita dapati sholat lupa, itu Kanjeng Nabi ya lupa. Sholat 4 rakaat, 2 rakaat sudah selesai. Pernah juga sholat 4 rakaat sampai 5 rakaat. Coba kalau kemudian Nabi itu yang bukan manusia, yang enggak tertimpa lupa. Nah, kita akan sulit mencari contoh bagaimana kalau kita lupa. Bedanya adalah, kepadaku diwahyukan bahwa Tuhan kalian tidak lain adalah Tuhan yang satu. Itu cuma yang membedakan aku dengan kalian. Aku dapat wahyu untuk menyampaikan bahwa Tuhan kalian adalah satu. Maka famayarju liqa rabbi, barang siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhannya, syaratnya adalah falyamal amalan sholiha,
hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan penghambaannya itu kepada seorang pun. Ya. Jadi satu itu mulai dari keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang ketiga, tidak ada yang berhak dimintai petunjuk untuk cara menyembah Allah itu kecuali Allah. Lalu penyembahan itu dilakukan hanya semata-mata karena Allah. Itu namanya istiqomah lurus mulai dari terminal pertama sampai terminal terakhir. Nah, ini mengingatkan walaupun kelihatannya perbuatan soleh fisiknya, tapi kalau ia tujukan kepada yang lain, apapun itu, mau untuk jabatan, mau untuk perempuan, itu tidak ada gunanya di sisi Allah. Perbuatan baiknya itu bukan karena Allah. Yang kedua, pengaman yang kedua, kita yang beriman ini diperintah untuk mendoakan atau bersolawat atas Nabi. Jadi solawat itu doa. Doa kepada siapa? Kepada Allah. Siapa yang didoakan? Nabi. Jadi kalau dua ini berada dalam kesadaran kita, maka insya Allah kita aman dari perbuatan seperti yang pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita, di mana Rasul-Rasul Allah diangkat sebagai anak Allah. Jadi tetap tanamkan Muhammad itu manusia biasa. Dia bukan manusia setengah malaikat. Dia manusia yang maksum. Maksum itu artinya dijaga. Dijaga itu kalau ada keliru diingatkan. Ya. Banyak di Quran itu Nabi Muhammad ditegur, ya, karena keliru. Ya. Nah, bedanya dengan kita yaitu kita tidak maksum. Kalau keliru, nggak ada wahyu yang turun. Maka di kita disyariatkan untuk tawasau, satu dengan yang lain saling mengingatkan. Ya. Kalau dulu Nabi diingatkan Allah. Ya. Pernah mengharamkan madu, turun ayat. Kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Tabtaghi maraddat azwajik, karena kamu mengharapkan keriduan istri-istrimu. Nah, itu ditegur oleh Allah. Nabi pernah menyepelekan Abdullah bin Umi Maktum yang buta karena sedang menghadapi pembesar-pembesar musyrikin yang Nabi harapkan kalau ini masuk Islam itu nanti warganya itu akan banyak masuk Islam. Nabi bermuka masam. Kok ada orang buta ganggu aja, mungkin ya begitu. Itu ditegur oleh Allah. Oke, ini dua pengaman buat kita. Nah, tadi ada amal soleh. Syarat untuk bertemu Allah itu tidak lain adalah amal moderat. Amal yang berada dalam timbangan yang cukup, tidak berlebihan. Nabi membekali kita untuk ini. Satu, lakukan amal sesuai panduan. Jangan membuat sesuatu yang menyalahi panduan. Yang sudah ada panduannya, ikuti. Yang panduannya tidak ada, oh berarti kita boleh pilih. Salat subuh ada panduannya. Waktunya, caranya, itu ada panduannya. Tapi
Ada sholat namanya sholat mutlak. Itu waktunya tidak ada panduan. Yang ada hanya caranya. Caranya ada panduan. Tapi waktunya tidak ditentukan. Nah itu tidak usah mengeluarkan panduan sendiri. Tidak boleh sholat mutlak kecuali itu nabi baru namanya. Dia bikin panduan baru. Yang tidak ada panduannya silakan. Jangan melarang-larang apa yang agama tidak melarangnya. Nabi menyatakan, ya ayuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Laksanakan amal itu semampu kalian, sebatas kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena sesungguhnya itu Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Jadi melakukan sesuatu kalau sudah lelah, gak usah maksa. Sambil ngantuk-ngantuk terus saja karena punya target semalam khatam. Allah lihat kita yang sambil ngantuk itu bosan. Karena kamu sendiri sudah. Jadi dikira itu, wah ini berjuang di jalan. Enggak begitu. Jalan Allah tidak seperti itu. Allah menghendaki, karena setiap kamu punya batas-batas kemampuan, maka lakukan sebatas kemampuan kamu. Yang kedua, amalkan selalu meskipun sedikit. Jadi Nabi tekankan, amal yang paling Allah sukai itu yang lumintu, ya. Terus itu. Walaupun sedikit, ketimbang banyak, tapi itu seperti banjir bandang. Habis itu tidak ada apa-apa. Gawat sekali aja, habis itu tidak ada. Nah, itu Allah tidak suka. Yang ketiga, berikan kepada setiap pemilik haknya. Jadi maknanya itu, agama itu isinya adalah hak dan kewajiban. Agama itu isinya itu. Kita hubungan dengan Allah, Allah punya hak. Kita hubungan dengan, kalau pedagang itu dengan pembeli, pembeli punya hak. Pembeli hubungan dengan pedagang, pedagang punya hak. Ayah dengan anak, anak punya hak, ayah juga punya hak. Suami, istri, suami punya hak, istri juga punya hak. Nabi nyatakan, berikan kepada setiap pemilik haknya. Jangan mengutamakan sebagian dan mengesampingkan yang lain. Ya. Itu tidak moderat. Itu miring. Ya. Oke. Faktor-faktor penyebab berlebihan dalam agama. 1. Sangkaan bahwa berlebihan itu berkenaan dengan jumlah banyak. Jadi kalau tidak menyangkut yang banyak, yang ekstrim sekali itu, bukan itu. Berlebihan itu, perhatikan ini. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi melewati saat yang sedang wudhu. Lalu beliau bersabda, alangkah borosnya ini. Ma hadha saraf ya Sa'ad. Alangkah borosnya kamu ini. Nah, Sa'ad itu kemudian masih konfirmasi. Ya Rasul, afil wudu'i saraf, apakah dalam wudu ada pemborosan? Wudu kan cuma segini aja, masa ada pemborosan? Tapi Nabi menjawab, "Na'am, iya. Kalau wudu'mu seperti itu, wa in kunta ala nahrin jarin, walaupun kamu wudu di sungai yang mengalir, model wudu seperti kamu itu boros." Ini umum ini di kita.
sembrono berwudu dengan air yang banyak itu biasa di kita. Orang berpikir itu kan di Arab, Ustaz. Memang air sulit. Di kita kan air berlimpah. Ya itu Nabi sudah jawab. Biar kamu wudu di sungai yang mengalir, model wudumu itu boros. Kita susah menemukan ada orang wudu di keran yang kemudian kerannya airnya tidak bunyi. Semua jos, mulai cili itu sudah buka full. Ya. Padahal kebutuhan wudu itu sedikit. Ya. Jadi ini menyangkut pembentukan perilaku agar orang itu, yang lalu pernah saya singgung, boros itu buruk, kikir itu buruk, yang bagus adalah hemat. Hemat itu sesuai yang diperlukan. Orang kumur-kumur itu segini ini 3 kali tidak habis loh. Tapi tidak sedikit orang kumur-kumur ini sudah buka full. Ini perilaku. Kalau tidak diubah nggak bisa. Kita selalu berada di bawah kendali alam bawah sadar kita. Akhlak itu di situ tempatnya. Orang sudah ada pakai mikir. Kalau masih mikir itu belum jadi akhlak. Tapi kalau sudah otomatis itu dia sudah jadi akhlak. Nah, bentuk akhlak kita dengan kebiasaan yang baru yaitu tidak boros. Anas bin Malik memberikan kesaksian wudu Nabi itu satu mud. Satu mud itu 1/4 sok. Satu sok itu 3,6 liter. Kalau dalam zakat fitrah di kita dibagukan 2,5 kilo dalam SK Menteri Agama. Ada yang bayar 3 kilo. Ya. Anggap 3,6 liter dibagi 4 0,9 liter. Ini 240. Ini kalau ya 4 lah, 4 kali ini. Ya, 4 kali ini. Bisa. Saya sudah lama praktek wudu yang hemat itu. Saya tidak gunakan ciduk. Saya gunakan tangan dan itu cukup. Ya. Jadi ngambil tangan 2 tapi jangan dipoli untuk wajah itu. Jangan dipoli. Lah buat apa air banyak? Ya itu tadi. Itu yang membentuk pikir, itu yang membentuk tindakan-tindakan yang suka sembrono. Nanti jadi apapun, jadi pejabat, bikin anggaran belanjanya juga boros. Ya. Boros. Jadi intinya itu sesungguhnya agama itu di situ. Orang menjaga untuk berada di dalam keseimbangan. Ya. Dalam keseimbangan. Yang kedua, belenggu kebiasaan atau budaya buruk seperti makan dan minum bersisa. Itu karena biasa. Mungkin saya dulu pernah nyinggung soal saya pernah makan dengan anak remaja Jepang di pesantren Nurul Jadid. Berdua. Dia tidak beragama. Keluarganya juga tidak mengenal Tuhan. Ya. Tapi makannya itu yang tidak ada satupun santri yang seperti itu. Sisa-sisa upo itu dipilih satu-satu sampai bersih. Bersih. Ini kalau kebiasaan tidak diubah, ya terus saja. Padahal Nabi sampai ke posisi ini menyatakan itu. Idza akala ahadukum, kalau salah seorang dari kalian makan, fala yamsah yadahu, tangannya itu jangan diusap. Mungkin ada butir-butir makanan di tangan, atau mungkin itu bumbu pecel yang masih
melengket sini. Nabi bilang, jangan usap hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatinya. Ini teknik yang paling bisa dilakukan oleh siapapun, ya. Au yul'iqaha, atau dia nyuruh jilati. Mungkin dia dulang. Nah, itu bersihkan ke anak itu, dulang. Kalau kematian baru mungkin dulang istri. Ya. Jadi intinya itu bersihkan. Sampai Nabi itu bilang, kamu tidak tahu di bagian mana makan tuh yang berkah. Jangan-jangan butir yang di tanganmu itu. Ini kelakuan begini itu banyak, ustadz kiai ya banyak. Ini karena kebiasaan. Ya. Karena kebiasaan. Kalau zaman-zaman kecil saya, orang kalau menghabiskan makan itu dianggap gak pernah makan. Ya. Kalau bertamu ke orang, dikasih suguhan secangkir, gak habis itu. Ada begini, gak habis. Coba biasakan kalau udah habis, mohon maaf saya bawa eman. Coba diciptakan itu, jadi kebiasaan baru. Sehingga orang tidak gengsi meninggalkan air kemasan, botol atau gelas yang kemudian masih ada isinya lalu dia tinggal. Itu pasti larinya ke sampah. Padahal untuk memproses seperti ini melibatkan jutaan orang. Mulai dari sumbernya sampai di pabriknya, sampai wadahnya ini, sampai ngangkutnya. Banyak orang terlibat. Begitu ada di tangan kita sia-siakan. Yang ketiga, menyangka baik melakukan amalan tambahan yang dengan mengabaikan lelahnya badan. Ya seakan-akan itu bagian dari perjuangan itu untuk penghambaan kepada Allah. Badan kita punya hak. Nabi pernah masuk masjid, melihat ada tali mamdudun bainas sariyataini, dia diikat membentang di antara dua tiang. Lalu bertanya, ini apa ini? Tali ini. Dijawab, ini milik Zainab ya Rasul. Jika ia lelah ketika sholat malam, dia berpegangan pada tali itu buat gandolan biar gak jatuh, ya. Apa Nabi lakukan? Respon beliau, hulluhu, lepas itu tali, lepas ini. Liusolli ahadukum nasyatahu. Hendaklah salah seorang dari kalian itu sholat sesuai semangatnya. Kalau lagi semangat, seger semangat, itu sholat yang bagus. Kalau sudah loyo, sudah turbo, falyargut, tidurlah. Allah itu tidak suka lihat kamu sholat sambil ngantuk-ngantuk itu. Allah tidak suka. Ya. Di samping memang badan kita ini punya hak. Ya. Jadi kenapa semua amal dalam Islam itu dibebankan sesuai kemampuan. Apapun sesuai kemampuan. Jangan membebani diri lebih dari kemampuan. Sama juga kita kalau punya pekerja, kalau punya buruh, jangan berdia beban yang lebih dari kemampuannya. Kok mau ngalah-ngalahi pangeran aja, ya. Bahkan kalau bulan puasa, Nabi pesan itu, budak-budakmu itu kasih keringanan. Kalau di kita itu ada, kalau bulan puasa masuk kantor itu mundur, pulangnya mundur. Itu bagian dari bentuk-bentuk yang baik, ya. Bentuk yang baik. Yang keempat, menganggap ritual lempar jumroh
simbol dari melempar setan, itu lebih afdol menggunakan batu-batu yang besar. Kalau zaman-zaman lalu saya masih mendapati orang melempar jumroh itu dengan sepatu, dengan payung, dengan sandal. Kan yang ada di pikirannya, lempar setan kok cilik, gede aja pisan, dan kapok. Enggak begitu, itu hanya simbol aja. Haji itu hanya napak tilas dari apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim agar kita dapat mewarisi semangatnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, rajman lisyayatin wa ridal lirrahman. Iya. Ini lempar untuk setan. Maknanya itu saya tidak boleh kalah dengan setan. Dan itu tidak perlu pakai besar karena setannya juga tidak kelihatan. Tapi itu meniru untuk mewarisi spiritnya. Di dalam sholat itu ada sahabat yang curhat. Ya Rasul, saya sering dibikin jumbo dalam sholat itu, kalau sehingga bacaan sering saya tidak fokus. Ya. Nabi ngasih saran, hendaklah kamu bertawud, minta perlindungan kepada Allah dari setan. Setelah itu meludahlah ke sebelah kiri. Jadi ada eksekusinya, bentuknya coba dengan meludah. Itu zaman Nabi, nggak ada kayak gini. Ini tanah, ya. Meludah sebelah kiri dengan kakinya, habis itu ditutup dengan pasir. Kalau di sini jangan praktekkan, itu sunnah. Ya. Bisa rubet takmirnya. Kok banyak sini itu sih? Alasannya aku gak fokus imam. Kan hadisnya akan suruh ngidu. Ya gantilah dengan eksekusi yang lain. Apa itu? Bisa dengan meniup. Bagian dari eksekusi aja. Dengan meniup. Ya. Oke. Ini Ibnu Abbas di pagi hari Aqabah. Hari Aqabah itu hari nahar. Tanggal 10 Dzulhijjah itu kan hari kalau di Mina melempar jumrah hanya jumroh Aqabah aja, satu. Ya. Nah di pagi hari itu Nabi perintahkan kepadaku, beliau di atas unta, ambilkan aku batu kecil. Ya. Ibnu Abbas ini kan sepupunya dan dia sepupu kecil. Artinya Nabi sudah jadi Nabi, dia baru dilahirkan. Yang didoakan oleh Nabi dengan doa Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama dan ajari dia tentang takwil, tentang tafsir. Hingga Abdullah bin Abbas ini menonjol tentang sesuatu dari Quran yang tidak terfikir oleh sahabat senior, itu ada di pikiran Ibnu Abbas. Ya. Ketika baca surah An-Nasr, ya, itu pembesar-pembesar yang berada di sekitar Umar, ya itu kita kalau sukses diperintah untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya. Lalu Ibnu Abbas tanya, menurut kamu ini apa? Ibnu Abbas menyatakan, ini adalah surat yang menyatakan bahwa Muhammad waktunya usianya sudah hampir selesai. Kalau sudah bicara sukses, itu maknanya sudah hampir selesai tugasnya. Dan betul, memang Nabi tidak lama setelah ayat itu turun. Kata Ibnu Abbas, maka aku kumpulkan untuk beliau 7 batu kecil, batu lempar, hasol hadaf. Ya. Lalu setelah beliau diletakkan di tangannya, beliau lalu angkat. Ya. Beliau bilang, biamthali haula, biamthali haula, seperti ini. Batunya seperti ini. Iyyakum wal ghuluwa, kamu jangan berlebihan.
iyyakum wal ghuluwah, jauhi berlebihan. Jadi ya cukup waktu kerikil aja. Ya. Jangan kalau ini saya ngeretok lumayan ya. Nggak usah. Ya. 7 ada di satu genggaman ini maknanya, dan beliau buka maknanya ini kecil-kecil. Ya, kecil-kecil. Kelima, memandang model kerahiban sebagai puncak penghambaan kepada Allah. Rahib itu tidak menikah, pokoknya ini siap bekerja hanya untuk Tuhan. Itu model kerahiban. Dan ini ada Utsman bin Maz'un pada zaman Nabi minta izin. Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan aku akan cerai istriku, khaulah. Lalu waktu hidup sebagai rahib mengebiri nafsu. Udah, nafsu saya bunuh. Ya, kebiri. Mengharamkan daging. Aku tidak tidur malam dan aku tidak makan di siang hari selamanya. Oh, cita-citanya kayaknya sudah pol ini. Tapi oleh Nabi dia bilang, menikah itu sunnahku. Dalam Islam tidak ada kerahiban itu. Kerahiban umatku adalah al-jihadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh untuk tetap bertahan ada di jalan Allah. Jangan sampai ikut jalan setan. Ya. Dalam makna yang khusus, kalau dulu jihad fisabilillah itu maknanya perang. Tadi dalam makna yang luas, jihad di jalan Allah itu berikhtiar untuk tidak menyimpang dari jalan Allah. Pedagang yang jihad di jalan Allah adalah pedagang yang dagangnya tidak pakai tipu-tipu, ya. Yang nimbangnya sesuai dengan yang seharusnya. Sekarang beras-beras yang kemasan itu sudah ditemukan ada yang kurang setengah kilo, ada yang kurang 4 ons. Nah, itu bukan model bisnisnya orang beriman. Maksud dia seakan-akan kalau tidak model itu Allah tidak mampu ngasih dia rezeki. Ya. Lalu kita masih dalam kandungan aja sudah kasih rezeki, belum bisa apa-apa, belum ngerti apa-apa. Setelah ngerti apa-apa kok masih tidak yakin Allah bisa ngasih kita rezeki. Kemudian berkhisab ummati as-saum. Kebiri untuk umatku itu adalah puasa. Kebirinya ya sudah dari subuh sampai ghurub aja. Setelah itu balik pada tahallul. Tahallul itu masuk ke periode halal. Nanti subuh masuk lagi ke periode haram. Jangan terus selamanya. Ya. Kalau orang milih seperti Mat'uni dan di oke, habis nanti umat Islam itu gak ada yang punya keturunan. Dia laki-laki tapi seperti ketepok aja, gak bisa punya. Ketepok masih punya anak itu, gak pakai nikah. Ya. Ya. Oke. Kasus lain. Ini Abu Darda curhat kepada Nabi tentang Salman. Satu, dia datang ke rumah Salman pertama, Salman sudah dapat kesan, ini istrinya kok pakaiannya kok lusuh. Ya. Ketika ditanya, kenapa Abu Darda? Ya ini saudaramu itu, dia laisa lahu hajatun fid dunya, dia sudah tidak punya selera terhadap dunia. Seleranya akhirat aja. Salman sudah mulai dapat gambaran ini seperti apa Abu Darda. Ketika Abu Darda datang ngasih suguhan makan siang, Salman bilang, ma'an nabi akil hatta tak pula. Aku tidak mau makan sampai kamu juga ikut makan. Padahal Salman sudah ngasih tahu saya puasa. Tapi Abu Darda nggak mau kecuali ditemani. Akhirnya dia makan. Malam
Belum seberapa larut Abu Darda bangun oleh Salman. Dia bilang, 6. Turuo. Sampai 2 kali dicegah untuk salat malam. Tidur. Setelah masuk akhir malam, baru Salman membangunkan Abu Darda. Ayo sekarang salat. Nah, habis salat dia ngasih tausiah seperti ini. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Sungguh Tuhanmu punya hak yang wajib kamu penuhi. Wali nafsika 'alaika haqqan. Tubuhmu itu, dirimu itu punya hak yang wajib kamu penuhi. Wali ahlika 'alaika haqqan. Istrimu, keluargamu punya hak yang wajib kamu penuhi. Fa'atikul ladzi haqqin haqqahu. Berikan kepada setiap pemilik hak itu haknya. Artinya jangan hanya hak Allah, yang lain-lain kamu abaikan. Itu sama dengan menentang Allah juga, karena yang memerintahkan untuk memenuhi hak itu adalah Allah. Ketika Abu Darda sudah curhat full, oleh Nabi dijawab pendek, Sadaqah Salman. Salman itu betul, ya. Maknanya jangan dikira kamu yang terlalu ke kanan itu yang Salman itu betul, kata Nabi. Keenam, respon emosional tak terkendali, bisa jatuh ke dalam berlebihan. Ada orang Arab pedalaman masuk masjid lalu kencing. Nah, sahabat di situ spontan mau menghentikan, tapi Nabi bilang da'uhu, dah biarkan. Wahariku ala baulihi sajlam min ma'in aw danubam min ma'in. Nanti kamu siram bekas kencingnya itu dengan satu wadah air atau satu timba air. Fa innama bu'ithtum muyassirin. Kalian itu dibangkitkan oleh Allah untuk mempermudah persoalan. Walam tub'atsum asir, bukan untuk bikin sulit. Jadi Nabi letakkan ini, kalau ada orang kencing ada problem apa? Najis bagaimana menyelesaikan? Siram. Gak usah ada bibir nyonyor gara-gara kencing. Itu berlebihan, bukan jalan penyelesaian itu. Terus kenapa kok dia kencing? Nah, dia orang pedalaman, orang yang pengetahuannya sangat terbatas. Caranya kasih tahu. Maka kalau Nabi diberitahu, masjid ini tidak cocok untuk tempat buang air. Innama hiya lidzikrillah. Masjid Allah itu untuk mengingat Allah, wassalah untuk salat, wa qiraatil Quran dan untuk baca Quran. Udah ngerti. Kalau sudah ngerti dia tidak akan kencing lagi. Jadi sesuai ukuran, jangan berlebihan. Jadi kalau ban gembos ya kumpon. Jangan terus bannya dibakar. Itu emosi itu. Ditendang. Lewong ban gembos malah ditambah ditendang. Nanti ketika nendang dia keliru, terus drijinya itu kecantol, malah mobilnya yang diamuk. Ya. Itu respon emosional. Kasus lain, ini Rabi Yahudi menjalin hubungan akad salam. Akad salam itu jual beli kurma, tapi kurmanya nyusul. Nabi butuh bantuan untuk satu kampung yang mengalami kekeringan. Nah, dulu sahabat yang berdakwah ke situ itu memberi harapan, kalau kamu ikut Muhammad, kamu sembah Allah, nanti rezekimu gampang. Nah, dia ikut, lalu ternyata sekarang dia sulit. Nah, sahabat ini datang ke Madinah, lapor. Rasul khawatir nanti kafir lagi, mau dicarikan bantuan. Tapi di Baitul Mal nggak ada. Hanya Zaid bin Sa'na Yahudi yang memang baik hubungannya dengan Nabi, itu mau bayar dulu untuk kurma yang nanti diserahkan di belakang. Nah, itu kemudian Nabi bawa ini untuk bantu orang-orang di sana. Tapi Yahudi ini, Zaid bin Sa'na ini, itu bikin gara-gara. Sebelum jatuh tempo, dia nagih dengan kasar. Saya tidak pernah tahu Bani Abdul Muttalib itu kalau
utang itu terus ngemplang kayak kamu ini. Sambil Nabi dipegang ininya. Mau duduk, beliau nggak jadi duduk karena dipegang. Apa namanya? Ditahan bajunya itu. Ada Umar di situ. Umar langsung ngancam Zaid. Dia tarik pedang, angkat tinggi-tinggi, sambil dia bilang, wahai musuh Allah, kalau aku khawatir ini saya tebas kamu tidak tepat waktunya nanti kena tubuh Rasulullah, aku tebas. Nabi yang masih dalam cengkraman Zaid itu kemudian menoleh kepada Umar dan mengingatkan, ya Umar, ana wa huwa kunna ahwaji ila ghairi hadza. Wahai Umar, saya dan dia, kami lebih butuh kepada selain itu. Anta muroni bihusnil ada. Mestinya kamu ingatkan aku untuk bayar utang dengan cara yang baik. Wa ta'muru bihusnil tiwa'ihi, dan kau suruh dia untuk nagih dengan cara yang baik. Ini urusan utang piutang, kenapa harus muncul pedang? Enggak cocok sama sekali itu. Enggak cocok blas ya. Utang piutang itu kalau mau selesai, yang ngutang segera bayar, yang ngutangi nagih dengan cara yang baik. Nagih dengan cara yang baik itu kalau belum bisa bayar, ya ditunggu sampai ada kelapangan. Itu nagih dengan cara yang baik. Bayar dengan cara yang baik, bayar sebelum waktunya. Tapi kan bisa terjadi ini, apa keadaan tidak seperti yang diharapkan. Tapi kalau pedang itu sudah tidak proporsional. Tapi Umar diingatkan Nabi, masuk lagi. Lalu dia ditugasi, ya Umar, idhabbi, pergilah kamu dengan dia, bawa ke Baitul Mal, wa atihi haqqahu, berikan kepadanya haknya. 80 dinar itu banyak itu. Itu sama dengan 4 kali nisab ya. Banyak itu. 1 dinar kan 42,5 gram. Sekarang 1 gram kan kurang lebih 2 juta. Dari 1 dinar itu kurang lebih berapa? 85 juta ya. Itu kali 80. Jadi miliaran utang ini kalau zaman sekarang ini ya. Nabi bilang, wazidu insyida sawa'an min tamrin, lalu kamu tambahi dia 20 sok, setengah kuintal, tambahi setengah kuintal. Buat apa yang setengah kuintal itu? Maka nama ro'ab tahu itu untuk kompensasi karena kamu tadi mengancam dia. Gara-gara ini Zaid bin Sa'na yang Rabi Yahudi ini kemudian bersyahadat. Katanya dia, ini yang aku tunggu Umar. Ciri Nabi terakhir itu, kalau kita lakukan tindakan bodoh kepada dia, yang muncul adalah hilmnya, yang muncul adalah sabarnya. Semakin diburui, semakin keluar sabarnya itu. Jadi mungkin dia bilang, andaikan kamu yang jadi Nabi, aku gak akan jadi masuk Islam. Karena nakik kasar aja kamu cabut pedang. Ketujuh, terprovokasi oleh pengingkaran dan olokan non-muslim terhadap ayat-ayat Allah. Ini sangat sensitif ini. Orang sering lupa ada ayat ini. Waqad nazzalna 'alaikum fil kitab. Sungguh dia telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahzi'u biha. Kalau kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan dibuli, diperolok-olokkan, perintah Allah adalah fala taqudu ma'ahum. Ya, kamu jangan duduk bersama mereka. Kamu aja yang walk out. Kamu jangan layani. Biarin dia mau mengingkari, mau olok-olok. Kan dia memang tidak beriman. Ngapain kamu panas? Orang tidak beriman ya begitu bunyinya. Jadi orang tidak beriman muji-muji, ya tidak usah seneng. Itu ibarat anjing bunyi meong. Bunyinya nggak sesuai dengan bunyi aslinya.
Wong nentang kok lalu muji-muji. Nggak usah terus wong barang nggak beriman kok kamu anggap. Udah kalau dia bicara buruk-buruk tentang Quran, karepmu, memang kamu sedang tidak beriman. Kita baru boleh serawung lagi hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka beralih ke tema pembicaraan yang lain. Kalau sudah tidak mengolok-olok, ya silakan kamu serawung. Dan ini keras belakangnya. Innakum idam mithluhum. Kalau kamu tidak pergi, kamu sama saja dengan mereka. Apalagi terus gregetan, terus cari kursi kosong mana tak kepluk endasnya. Ini sudah, kamu lebih parah dengan mereka. Disuruh pergi, kamu tidak pergi. Maknanya itu jaga jarak supaya kamu tidak terpapar. Kalau kamu terpapar, kamu balas. Loh, padahal bicara buruk tentang agama orang itu dilarang dalam agama ini. Sudah, sing waras malah. Jadi jangan kebawa oleh bakar-bakar di medsos itu. Kita punya Quran, jangan ikuti itu. Meskipun bentuknya ustadz, tapi kalau bilang yang tidak seimbang, ustadz itu kan casing. Yang kita lihat itu apa yang dia omongkan. Jadi Nabi bilang, ambil hikmah itu, kebenaran itu, walaupun dari mulut anjing. Buang sampah itu, walaupun dari mulut kiai. Ya seperti itu kurang lebihnya. Jadi perhatian kita itu tidak pada siapa yang ngomong, tapi apa yang dia omongkan. Jadi ini seringkali tidak moderat kita di sini ini. Saya pernah lihat ada Dewi Bulan, dia bikin tayangan pendek, ya mungkin cuma 2 menit. Dia bilang, mana itu Allahnya orang Islam itu? Aku tantang, saya kasih waktu 1 minggu, 7 hari, Tuhannya orang Islam itu. Ayo rusak ini nasib Dewi Bulan seminggu, silakan. Nah, ini kira-kira dia itu marah karena ada yang kira-kira ya. Kalau respon saya, ya Allah, mudah-mudahan dia engkau kasih hidayah. Nggak usah ruwet-ruwet. Jadi teman-teman kirim ini ke seluruh Indonesia, biar semua orang tahu. Loh, apa kok barang orang tidak beriman ngomong begitu kok sini marah. Ya. Kita biasa baca surah Yasin. Surah Yasin ada fala yahzunka qauluhum. Muhammad, omongan mereka jangan bikin kamu galau. Ya. Ini Quran sudah ngasih sing waras ya tetap waras. Ya. Kalau sing waras malah melateni, ya melu gendeng. Ada dokter ahli jiwa hebat, terus ada pasiennya ngomong, dokter apa kamu ini? Aku ngerawat aku berapa tahun, gak waras-waras. Pancen kamu dewe itu duduk dokter ini. Lo terus dokternya itu bales, ngomong meneh, iya mesti mulai melu gendeng itu. Dokter sing waras, ya senyum aja, sudah tahu ini orang nggak waras. Wallahu a'lam, sudah selesai. Jadi ini kurang lebih yang kita kaji pagi hari ini berkenaan dengan soal-soal yang ayo kita tetap berada di posisi tengah, jangan terlalu ke kanan atau jangan terlalu ke kiri. Ya cukup. Jika ada yang ingin didalami, monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan sama Pak Ustadz, ini kata-katanya sangat menarik dan perlu perhatian. Lakukan amalan sesuai dengan panduan. Artinya kalau kita mengamalkan sesuatu harus sesuai dengan syariat. Nah,
Bagaimana jika mengamalkan hadis maudhu? Lalu pertanyaannya, apakah ini termasuk juga khulu, perbuatan yang berlebih-lebihan? Saya kira itu pertanyaannya. Terima kasih. Maaf Pak Ustaz. Ya. Satu lagi Pak Ustaz. Ya. Dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dijelaskan masalah wudhu supaya tidak boros. Saya ini usul Pak Ustaz. Bagaimana nanti setelah kajian selesai, saya mohon dengan sangat Pak Ustadz bisa memberi contoh wudhu dengan yang tidak tidak boros boros. pakai keran buat jamaah ukhuwah Islamiyah. Matur nuwun. Di dapur. Cukup ya. Baik, yang pertama tentang hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu. Ya. Sesuatu yang bukan dari kanjeng Rasul kemudian disandarkan kepada kanjeng Rasul. Ya. Tapi itu berdasarkan penilaian ulama. Ya. Bagaimana kalau mengamalkan hadis yang itu hadisnya maudhu? Ya. Pertama begini, apakah kandungan di hadis yang dibilang maudhu itu tidak ada usulnya, tidak ada pokoknya di dalam syariat, atau ada? Ya. Kalau ada dan itu isinya baik, ya no problem. Misalnya ada sesuatu kata-kata yang baik, ini ucapan Rasul ini, padahal bukan. Tapi itu baik dan ada dasar-dasar di Al-Quran dan hadis, ya tidak apa-apa ngikuti. Ya, contohnya seperti Misalnya seperti apa? Hah? Puasa Rajab itu ada yang puasa 30 hari sampai 30 hari yang begitu. Nanti ini karena dapat reward, pahalanya itu sangat banyak. 15 hari maka diampuni dosanya. Saya baca-baca. Yeah. Ini mungkin sebagai arahan. Baik. Jadi keutamaan itu jangan dicampur dengan hukum. Ya. Keutamaan ini orang enggak itu keutamaan itu hanya untuk dorongan ya. Tapi yang penting ditanya itu puasa di bulan Rajab haram apa tidak? Jadi kalau kita mulai puasa ini, puasa itu hari-harinya itu ada di dalam satu tahun itu hari-hari yang kita dilarang puasa. Selebihnya bebas-bebas saja. Orang mau puasa, kalau aslinya kan Nabi setiap bulan itu tiga hari. Ya. Tapi ada yang namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia puasa setiap hari. Malam dia ngatamkan Quran. Sampai tidak punya selera untuk menikah. Orang tuanya ngambil inisiatif memilihkan jodoh yang baik. Ya dia anak yang baik, yang berbakti, ya ikut aja nikah. Tapi kata istrinya itu ketika ditanya oleh mertuanya, gimana dok? Ya Abdullah itu tiang saya bah. Kalau siang puasa, oh aku ngerti deh itu, ngerti. Gak usah kandani. Ya. Cuma hubungan kamu bagaimana? Ya dia sampai sekarang belum pernah membuka selimutku. Ini dianggap guling aja itu istrinya itu. Dia nggak peduli. Ya. Maka Abdullah bin Amr bin As Amr bin As ayahnya itu lapor kepada Nabi, oleh Nabi dibilang, saya dengar kamu begini. Iya Rasul, saya memang begitu. Sudah, kamu satu Jumat puasa satu kali aja. Tapi dia bilang, ya Rasul saya masih kuat. Jangan hanya satu hari. Minta lagi tambah. Ya sudah, satu Jumat 2 hari. Dia bisa bilang masih kuat. Akhirnya Nabi kasihan. Udah, kamu sum yauman aftir yauman. Puasa sehari, tidak puasa sehari. Puasa sehari, tidak puasa sehari. Nabi tidak mengamalkan ini. Tapi itu boleh.
Ya. Puasa itu haram kalau dilakukan pada hari di mana haram puasa. Di luar itu silakan, puasa itu baik. Jadi mau ada orang menyebut pahalanya begini-begini, itu tidak ada hubungannya. Yang penting ini amalan itu baik. Dan Allah bilang, wa ana adzibi, aku yang akan membalasnya. Oh, diampuni sekian. Itu kecil itu buat Allah. Pekerjaan Allah itu mengampuni. Ya. Allah pekerjaannya mengampuni. Jangan menafikan Allah itu Maha Pengampun. Pelacur ngasih makan anjing aja diampuni, apalagi puasa. Logis saja itu. Yang penting hukum jangan barang siapa puasa pada hari Idul Fitri itu pahalanya. Baru ini ruwet ini. Ruwet. Selagi itu tidak menyangkut yang oke. Itu puasa itu puasa mutlak itu adalah pilihan-pilihan. No problem. Kalau seperti itu kasusnya ya. Terus untuk contoh pakai keran, ini ada yang mau mengikuti enggak ini? Nanti Bapak sendirian yang ngasih contoh ya. Tangan kita itu dua ya. Tangan kita dua, satu bisa untuk muter, satu bisa untuk nampung air ya. Saya melihat ketika hari Jumat terakhir sebelum jamaah haji berangkat ke Arafah, itu mengular itu di jalan sampai jauh ya, sampai jauh. Ada petugas bawa wireless ya, agar supaya suara itu nyampe. Ada petugas berseragam, dia bawa wireless mau ke berbagai sudut itu ya. Udah tidak kelihatan, masjidnya tidak kelihatan ya. Ada orang baru datang, belum punya itu, dia cuma bawa yang 600 mili itu. Cukup kok dia. Jadi di pinggir dia begini. Cukup itu. Jadi satu wudu. Ya, kita karena kebiasaan kadang itu sudah begitu itu masih bukan logik, hanya kaki yang main di bawah. Ini apa ini? Lalu yaitu setan tapi bentuknya orang. Karena kata Quran itu orang mubadzir itu konconya setan, atau bahkan dia menjadi setan juga karena sudah jadi contoh buat yang lain. Gurunya begitu, yang muridnya juga begitu. Terus terang ini begini, ini berat. Anak saya semua mondok, tapi pulang mondok tukang kuras jadi. Karena begini-begini ini mungkin jarang disentuh ya, jarang disentuh. Ya. Biasa di pondok yang masak sendiri itu, nanti setelah masak dia sudah dilempar bawah Quran istilahnya, kendilnya itu. Nanti baru perlu dikorai, ya. Kalau saya perlu baru dikorai. Itu masih banyak itu sisa-sisa yang tidak. Jadi itu model yang kebiasaan yang perlu kita ubah. Karena susah mengubah begini ini. Hadirlah di Manten, di Masjid Al-Akbar. Lihat itu sampah makanan itu. Itu kerudungan semua, hampir susah mencari yang tidak kerudungan. Bahkan Ustadz Kiai juga. Nah, kalau kemudian ambil, nggak mikir, kan? Kok nggak cocok? Taruh, enak aja taruh. Ya. Coba ambil seperlunya. Nanti kalau mau tambah. Daripada koyo ini enak, tapi kemudian gantek. Ya. Orang yang gak tuku ya itu. Ya pikirnya merusak begitu itu. Begitu saya kira. Ya kita mulai dari itu. Coba dimulai dari wudu itu. Ya. Mulai dari wudu. Ya dari kecil cucu saya coba kamu jangan ambil full cedok itu. Ambil sepertiga atau seperempat, siram. Ya. Siram. Habis itu kalau mau sabunan. Ya. Jadi kalau tidak dicarno enak macamnya. Seger. Saya pernah ngitung, saya punya tuan rumah kos-kosan dulu.
Saya pernah ngitung apa pembukaan itu loh. Itu 18 ciduk. Kanan, kiri. Iya, memang ini jedingnya, sebelahnya itu sumurnya yang tinggal ngisi. Sumurnya emang tinggi airnya. Tapi tidak begitu cara mandi itu. Ya, cara mandi tidak begitu. Mandi Nabi itu 4 sok sampai 1 sok sampai 5 mud. Ya. Jadi anggaplah 5 liter itu cara mandi Nabi. Oke, cukup saya kira. Waktunya sudah agak siang. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.